Ya teman, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Batak mempunyai arti atau sastra adalah petualang, pengembara. Sedang membatak berarti berpetualang, pergi mengembara. Walaupun demikian, orang Batak dikenal dengan sikap dan tindakannya yang khas, yaitu terbuka, keras, dan apa adanya. Ya, seperti yang diungkapkan oleh seorang antropolog dan juga pendeta dari Belanda, Profesor Van Berben, yang diperkuat oleh Profesor Ihromi, guru besar di UI. Ya, bahwa tradisi etnik Tapanuli atau Batak Toba sangat mirip dengan tradisi bangsa Israel kuno. Ya teman, pendapat itu didasarkan atas alasan yang kuat setelah membandingkan tradisi orang Tapanuli dengan catatan-catatan tradisi Israel dalam Alkitab yang terdapat pada sebagian besar kitab Perjanjian Lama, dan juga dengan catatan-catatan sejarah budaya lainnya di luar Alkitab. Nah teman, berikut adalah kesamaan tradisi Batak Toba dengan tradisi Israel kuno. Yang pertama, perjodohan yang berpariban. Ya, ada perjodohan antara sepupu yang diizinkan oleh masyarakat Batak, tapi tidak sembarang hubungan sepupu loh ya. Hubungan sepupu yang diizinkan untuk suami istri hanya satu bentuk, disebut marpariban. Yang menjadi pariban bagi laki-laki ialah boridi tulang atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sedangkan yang menjadi pariban bagi seorang gadis ialah anak minamboru atau anak laki-laki dari saudara perempuan bapak. Nah, untuk lebih jelasnya teman, bisa dilihat di video saya yang berjudul Nikahi Pariban. Ini nih videonya. Di video ini saya bahas tuntas mengenai pernikahan antar pariban. Nah, sekarang kita bandingkan ya di dalam Alkitab pada kitab Kejadian teman. Yakub menikah dengan paribannya, anak perempuan Laban, yaitu Lea dan Rahel. Ya, Laban adalah tulang dari Yakub atau saudara laki-laki dari Ribka, ibu dari Yakub. Ya teman, di dunia ini sepanjang yang diketahui hanya orang Israel kuno dan orang Batak yang sampai sekarang memegang tradisi hubungan perjodohan seperti itu, yaitu menikahi pariban. Yang kedua, mangokal holi atau ekshumasi. Ini adalah pemindahan tulang belulang. Bagi orang Tapanuli, penggalian tulang belulang atau ekshumasi dari kerabat yang masih satu dalam garis silsilah dan dikuburkan di daerah lain adalah praktik yang sangat umum hingga sekarang. Sering alasan hanya untuk kepuasan batin belaka, walaupun biayanya sangat mahal, karena termasuk dalam kategori perhelatan besar atau acara besar teman. Nah teman, pada bangsa Israel kuno nih ya, hal semacam ini adalah kebiasaan umum loh teman. Sejarah sekuler menuturkan bahwa tulang belulang Yusuf dibawa dari Mesir ketika bangsa ini keluar dari sana. Ya teman, juga dalam kitab lain dalam Perjanjian Lama, sekelompok masyarakat berniat memindahkan tulang belulang dari satu pekuburan ke pekuburan lainnya. Ya, walaupun kemudian dihalangi oleh seorang nabi ya teman. Ya, itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang ketiga, pemeliharaan silsilah atau tarombo dan marga. Ya teman, tarombo adalah silsilah asal-usul menurut garis keturunan ayah. Dengan tarombo, seorang Batak mengetahui posisinya dalam marga. Ya, semua orang Tapanuli terutama laki-laki dituntut untuk harus mengetahui garis silsilahnya. Dengan demikian, pentingnya silsilah sehingga siapa yang tidak mengetahui garis keturunan kakek moyangnya hingga pada dirinya dianggap nalilu atau tidak tahu asal-usul, yang merupakan cacat kepribadian yang besar teman. Nah teman, bangsa Israel kuno juga memandang silsilah sebagai sesuatu yang sangat penting loh. Alkitab sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru sangat banyak memuat silsilah loh, terutama silsilah dari mereka yang menjadi figur penting, termasuk silsilah Yesus Kristus ya, yang ditelusuri dari pihak Bapak angka, yaitu